aku ngasih hadiah ke mama, ya aku bawa kamera sih di sini. Mama nggak tahu tuh? Mama nggak tahu. Aku ngasih hadiah ke mama dan hadiahnya itu berupa sembako. Aku nyerahin ke mama, tapi mama responnya negatif, marah-marah dan tanganku ditepak. Kamu berarti baru tahu papa almarhum? Baru tahu. Perasaan? Tapi aku udah punya feeling karena emang papa pada saat pisah sama mama itu udah sepuh, udah tua. Nah, jadi aku mikirnya kayak mungkin papa udah nggak ada gitu. Jadi udah nggak kaget. Tapi kilas balik ke momen kamu ditemukan gitu ya, itu oleh YouTuber siapa, lagi ada apa? Jadi cerita Mungkin udah banyak yang tahu ya, tapi saya pengen denger dari kamu. Awalnya itu ada salah satu YouTuber namanya Bang Ale. Itu dia katanya penasaran dengan kondisi rumah karena dia itu kan memang konsepnya yang horor-horor gitu, explore rumah terbengkalai. Kebetulan tampilan depan rumahku emang kayak rumah horor gitu kan. Padahal dalamnya bersih ya? Iya, nggak sebersih itu juga Tapi sih. kamu rawatkan maksudnya kan? Jadi dia penasaran dan dia nanya-nanya ke lingkungan setempat, ternyata ada penghuninya aku gitu kan. Ada waktu itu akhirnya ketemu suatu momen dimana aku ketemu dengan Bang Ale dan temennya itu Bang Irfan. Kita ngobrol-ngobrol dan dia bilang pengen bikin konten, sekedar konten di depan aja kan, memang kan masuk nggak bisa ada mama. Dibuatlah konten. Kamu kok setuju? Ya untuk depan dan menulis histori aja sih aku nggak masalah selama nggak ke dalam kan. Tapi nggak disangka dari histori yang ku ceritain sekilas di part satunya dia itu banyak dapat jutaan view gitu, pecah, dan akhirnya lanjut sampai akhirnya ya udah kemana-mana gitu viral. Pecahnya kenapa? Apa di titik apa di episode itu yang pecah gitu? Jadi ada satu episode di mana waktu itu di hari ibu aku ngasih hadiah ke mama, ya aku bawa kamera sih di sini. Mama nggak tahu tuh? Mama nggak tahu. Aku ngasih hadiah ke mama dan hadiahnya itu berupa sembako. Aku nyerahin ke mama, tapi mama responnya negatif, marah-marah dan tanganku ditepak. Kenapa mama waktu ya lagi kambuh aja kan? Iya, lagi kambuh karena emang itu posisinya biasanya malam tuh lebih suka kambuh soalnya. Tanganku ditepak, nggak diterima sembakonya, dimarah-marahin. Ya udah aku keluar lagi dari rumah. Di situ langsung ya filmnya itu pecah gitu. Di hari ibu aku ngasih, walaupun kondisi mama begitu, tapi alhamdulillahnya dipakai juga sih sembakonya hari kemarin tuh. Soalnya itu kan masih jauh hari sebelum dijemput, jadi masih tahu kalau minyak dan berasnya dipakai gitu. Oh oke. Dan pecahnya di situ kan Iya, ya momennya. Oke. Tapi kan kalau sempat ngeliat tuh foto rumah gitu segala macam, ada pohon gede gitu, memang nggak kamu potong tuh karena nggak ada biaya atau kalau memang pengen biar tertutup aja rumah gue? Enggak sih, lebih ke ya selain ngurus rumah segede gitu juga capek. Untuk pohon-pohon di depan tuh sebenarnya udah dibantu juga sama Pak RT menjadi dinas pertamanan, kalau nggak salah itu dipapras semua. Walaupun sempat ada adu mulut juga sama mama, tapi akhirnya mama mengizinkan dengan syarat tanaman-tanaman tertentu tidak dipotong. Jadi waktu itu udah bersih, cuman ya namanya nggak keurus juga kan rumah segede gitu, tanaman tumbuh cepet tuh. Aku kayak ngurus itu kayak capek juga dan akhirnya ya udah dibiarin, nanti pada saat udah benar-benar lebat baru dipotong lagi gitu. Kalian kamu tadi cerita tuh setelah mama udah nggak berdagang apa segala macam, nggak jualan, jadi satu-satu perabot dijual. Tapi tidak pernah terpikir menjual rumah? Karena memang mama itu paling mempertahankan rumah. Oh, kenapa katanya? Nggak tahu, katanya sih ini rumah mama gitu aja. Kalau setiap ditanya mama nggak pernah mau nanya ini penyebabnya apa, yang jelas kayak tipe bilang ini rumah jual aja, nanti beli yang kecilan sisanya buat usaha. Mama langsung marah-marah, enak aja ini rumah mama, kamu gak tahu apa-apa, gini-gini, udah kemana-mana langsung tuh pembahasan. Bahkan yang namanya sertifikat rumah apa segala macam, mungkin kamu nggak pernah ngeliat karena nggak diizinkan mama kali ya? Tapi aku tahu ada sih itu. Cuman nggak pernah lihat kan, Iya. berarti kan? Oh oke. Mama ada, berarti termasuk kakak atau adik atau saudara sepupu segala macam mama itu yang tidak pernah kontak juga berarti? Mencari tahu Sampai keberadaan? sekarang entah mereka yang nggak ada info untuk ke rumah atau emang ada mungkin suatu masalah internal antara mama dan saudara-saudara, aku nggak tahu yang menyebabkan mereka nggak mau ke rumah, aku nggak tahu. Padahal dulu sebelum papa dan mama berpisah, interaksi itu masih ada. Harmonis sebenarnya, masih pada ngumpul-ngumpul gitu. Wow, jadi ini banyak sekali kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang belum ada jawaban Iya, buat kamu. diibaratkan puzzle itu masih belum kesusun gitu. Kamu sudah tenang, berdamai dengan ya udahlah mungkin sampai kapanpun nggak akan terjawab, atau kamu masih ada gue pengen tahu dong, gue pengen Aku sih sebenarnya malah nggak pengen tahu, cuman nggak pengen tahu. Kenapa? Lebih kayak ya udah ngejalanin sama mama, udah lebih lama-lama sama mama, jadi ya mungkin nanti kalau info ada saudara atau apa ya udah gitu.
Tapi kalau emang nggak ada ya udah gitu. Tapi nggak pernah tuh, kamu kan lagi banyak nih diundang kemana-mana, nggak ada tuh yang tiba-tiba selip-selip gitu, ayo dong keluarga kalau ada yang nonton ini datang ngobrol. Sempat ada sih kemarin dari pihak keluarga yang apa yang katanya udah almarhum juga kontekan kita, tapi mereka jauh dan aku udah sharing kontak juga, udah ngobrol-ngobrol sama mereka, yang akhirnya mungkin nanti ada suatu, mungkin setelah ini semua selesai lebih adem kondisinya, ya mungkin nanti ada silaturahmi atau sekalian ziarah ke makam, yang entah kapan nanti jadwalnya belum ditentukan gitu. Tapi mendengar, kamu berarti baru tahu papa almarhum? Baru tahu. Perasaan? Tapi aku udah punya feeling karena emang papa pada saat pisah sama mama itu udah sepuh, udah tua. Ya, jadi aku mikirnya kayak mungkin papa udah nggak ada gitu, jadi udah nggak kaget. Tapi sempat ada haru juga, sedih juga, atau memang udah fase itu sudah lewat itu? Iya, jadi kayak ya fase itu udah lewat, jadi aku kayak ya udahlah gitu. Perubahan terbesar yang kamu rasakan sekarang selain riuhnya kondisi sekarang ya dengan kamu diundang-undang, ada nggak secara kamu sendiri ngelihat bahwa kok gue berubah ya dari Tiko yang ini jadi Tiko yang ini, ada nggak? Kalau untuk kepribadian diriku mungkin aku nggak bisa nilai ya, mungkin tergantung pandangan orang aku berubah gimana, mungkin dari segi sifat atau karakter aku nggak tahu. Yang paling aku rasakan cuman ya lingkungan mungkin lebih pengen mendekatkan diri ke aku gitu kan, ya mungkin karena lagi viral atau apa gini, lagi ramai, dan tapi aku sadar sih ternyata masih banyak orang yang peduli gitu di luar, sampai berbondong-bondong ngebantu ngeberesin rumah segala macem, yang itu nggak disangka-sangka gitu. Gimana kamu handle ketemu dengan begitu banyaknya orang-orang baru ini sih? Capek nggak sih, maksudnya ntar ditanya lagi, cerita lagi? Sebenarnya ya capek, dan ya dibilang risih juga risih karena mungkin nanti pada saat keluar rumah itu di depan tuh udah ada yang ramai kayak ibu-ibu, wartawan segala macem. Nah kalau wartawan tuh yang ditanya itu selalu itu aja, nah itu mungkin aku agak capek, jadi aku pasti ngasih statement kayak ya kondisinya sama seperti yang kemarin, kondisinya baik-baik aja gini. Aku selalu ngasih statement seperti itu karena memang kenyataannya seperti itu, sama ya lelahnya ya cuman apa ya, ruang gerakku tuh lebih sempit, jadi kayak kemana-mana tuh selalu ada aja orang yang notice aku dan nanya. Selain nanya ya aku sih sebenarnya nggak masalah ya, mungkin foto atau apa segala macam, cuma jadi kayak yang tadinya bebas kemana-mana nggak ada yang intervensi, sekarang ada yang notice, setiap jamnya semua notice, pulang sampai sekarang pun pulang ke rumah tuh kayak harus lihat-lihat dulu gitu ada orang nggak di rumah gitu. Sampai segitunya? Iya. Kamu oke nggak dengan itu? Atau kayak udah mulai, gue ngap nih, gue stres juga? Tapi ya sebenarnya awal-awal tuh bener-bener chaos ya, bener-bener parah, ramai banget. Tapi sekarang sih udah mulai redam sih, jadi kayak cuma 1-2 orang dan 1-2 wartawan aja gitu. Oh, jadi kamu sudah lebih tenang Udah lah lebih ya? tenang, iya. Oke. Ya, namanya juga psikolog ya, ini nanya akan begini nih, pola tidur aman? Pola tidur aman sampai saat ini sih. Jadi nggak pernah mimpi buruk atau? Aku tuh malah lebih hampir nggak pernah sih, bukan hampir nggak pernah, jarang banget mimpi. Jarang banget ngalamin mimpi, itu jarang. Makan normal, nafsu makan masih oke, tidak ada ya, oke. Terus sekarang berarti di rumah ini kamu sendiri? Bahkan sekarang aku nggak di rumah, jadi aku tinggal tuh tidur atau apa di pos security, karena di rumah kondisinya masih belum bisa sih, sebenarnya udah bisa, tapi masih ramai rekan-rekan kreator yang membereskan rumah. Dan aku yang selalu kepikiran kalau tidur di rumah, misalnya nanti aku bangun agak siang, di depan rumah itu nanti ramai orang dan aku nggak bisa fleksibel keluar masuk. Kalau aku di pos security aku lebih fleksibel karena nggak ada yang tahu aku di situ. Selain nggak ada yang tahu aku di situ, ya di situ tuh lebih sunyi, nggak ramai orang gitu. Aku tuh tipe yang risih kalau terlalu banyak orang. Kalau mungkin 1-2 orang aku masih bisa untuk istirahat. Kamu gitu. pernah nggak menyampaikan ke orang-orang tersebut bahwa udah dong cukup ya, pulang ya, atau kamu minta bantuan RT RW mungkin untuk rekan-rekan kreator itu aku sebenarnya nggak masalah, itu karena mereka membantu untuk keberlanjutan rumah itu lebih baik kan, jadi tapi kalau untuk wartawan aku udah pernah statement kalau aku nggak mau diliput karena pengen istirahat gini lah, pokoknya emang pengen istirahat, nggak mau balik hutan, mungkin nanti ada perkembangan lebih lanjut ya mungkin nanti gitu, tapi mereka yang namanya itu nggak menghiraukan gitu. Tapi nggak, maksudnya di komplek atau di tempat tinggal kamu tuh nggak ada misalnya pembatas untuk dari mana nggak boleh masuk atau apa? Nggak ada pembatas. Jadi ya sulit juga ya memang ya.
Terus gimana dong rencana kalau menghadapi ya bagaimanapun juga masih akan ada yang datang. Ya paling aku tetap mikirnya ya udah jalanin aja. Aku mikirnya nanti pasti ujungnya redup juga, pasti sepi juga nanti suatu saat. Untuk sekarang sabarin aja dulu, toh nanti rumah udah selesai, mungkin klimaksnya nanti pada saat mama pulang, dan setelah itu mungkin udah seperti biasa lagi gitu. Tapi kan mungkin pada saat mama pulang wartawan dengar juga bisa rame juga tuh. Iya, makanya aku bilang tadi. Gimana klimaks mempersiapkan mamanya? Sudah terpikir nggak kalau dari sisi? Belum sampai saat ini, jadi aku juga belum dapat estimasi dari rumah sakit kapan mama bisa pulang. Jadi mungkin aku belum mikirin ke sana sih ya. Karena ini kan sensitif juga ya, kalau tiba-tiba beberapa hal yang tadi mama sensitif dan ditanyakan wartawan. Kalau saya bisa kasih saran sih, mungkin jika ada baiknya mama tidak dilibatkan dalam proses itu sih, Iya, aku sih pengennya wawancara gitu. apa segala macam. Kecuali kamu bisa ngeliat mama sangat stabil ya, dan sudah mulai bisa menerima isu-isu yang dulu sensitif. Karena kalau udah ngomong sama wartawan bisa aja muncul beragam pertanyaan Iya. kan, gitu. Nah kalau mama sensitif dan tiba-tiba wah gitu kan, takutnya dia relapse ya, kambuh lagi gitu. Ya mungkin itu, kalau nanti bagaimana ke depannya pada saat mama pulang, aku yang nge-handle, mama intinya istirahat aja ke dalam, nggak usah ngepeduliin yang di luar, biar aku mungkin dibantu dengan rekan-rekan yang lain gitu.